Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pertempuran di dunia matahari yang sedang berjalan dengan semakin panas dan juga seru. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, banyak prajurit raksasa dari berbagai desa telah berdatangan ke tempat itu. Mereka pun bertempur bersama sebagian kru bajak laut berjerami untuk melawan para raksasa iblis ciptaan Im Sama. Sementara itu, Im Sama yang merasuki tubuh Gunko melayang lebih tinggi untuk memantau keadaan. Dia bisa melihat berbagai kekacauan yang terjadi, baik itu di area sekolah Walrus maupun di desa terdekat. Kemudian, Im Sama juga melihat di kejauhan ada sebilah pedang besar yang tertancap di Pulau Elbaf. Pedang ini tentu sudah pernah kita lihat ketika keseluruhan Pulau Elbaf ditampilkan dalam satu panel. Pedang tersebut memiliki ukuran yang sangat besar sehingga menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul pedang tersebut. Ketika Im Sama melihat pedang itu, dia pun langsung menyebut nama Nika. Maka artinya pedang tersebut dulunya adalah milik sang dewa matahari itu. Dari sini juga terindikasi bahwa Im Sama memang sudah hidup sejak era dunia pertama ketika dewa Nika pertama masih ada. Jadi dalam dunia pertama, Im Sama bermusuhan dengan Nika. Lalu pada dunia kedua, Im Sama bermusuhan dengan Joy Boy. Nah sekarang ini, dalam dunia ketiga, musuh terbesar Im Sama adalah Luffy sebagai Joy Boy yang baru pada masa ini. Setelah menampilkan Im Sama yang melihat pedang besar itu, cerita kemudian menyoroti beberapa pertarungan dalam pertempuran di dunia matahari. Saat ini, Jinbei dan Brook sedang bertarung melawan Dory dan Brogy yang telah menjadi raksasa iblis di bawah kendali Im Sama. Dory dan Brogy pada dasarnya memang memiliki kekuatan yang hebat sebagai kapten bajak laut Giant Warrior. Sekarang kekuatan keduanya pun telah meningkat menjadi semakin hebat lagi berkat mode iblis yang diberikan oleh Im Sama. Jadi, Jinbei dan Brook tampak sangat kesulitan dalam pertarungan melawan dua raksasa tersebut. Brook pun memutuskan untuk melancarkan serangan terkuat yang dia miliki. Sang musisi bajak laut jerami itu memakai teknik tebasan beku dengan skala yang sangat besar untuk menyerang Dory. Namun Dory mampu bertahan dari teknik terkuat Brook itu. Hal ini tentu merugikan Brook karena dia menjadi kelelahan usai melancarkan serangan berskala besar tadi. Kemudian giliran Dory yang hendak melayangkan serangan balasan. Brook yang masih lelah tampaknya akan kesulitan untuk menghindari serangan itu. Tapi untung saja dari kejauhan Usopp bisa mengalihkan fokus Dory dengan beberapa tembakan pop green yang kuat. Ketika melakukan ini, Usopp sempat menangis karena dia sedih melihat kondisi dari bajak laut Giant Warrior sekarang. Usopp mengingat momen-momen indah mereka sejak dari Little Garden sampai beberapa saat yang lalu, di mana semuanya terasa baik-baik saja. Namun segalanya berubah total begitu Im Sama merasuki tubuh Gunko dan mengubah mereka menjadi raksasa iblis. Usopp pun bertekad untuk mencari cara mengembalikan para raksasa menjadi seperti semula, walau untuk sekarang dia sama sekali tidak memiliki petunjuk apa-apa terkait hal itu. Tiba-tiba di belakang Usopp datang monster mimpi buruk ciptaan Gillingham. Seperti yang telah admin Toraokun bahas dalam chapter yang lalu, para monster mimpi buruk di sana telah menjadi semakin tangguh dan menyeramkan karena diperkuat oleh Im Sama. Usopp pun terkejut melihat monster itu berada di dekatnya sehingga dia lari secepat mungkin untuk pergi menjauh. Kemudian setelah itu, pertarungan antara Jinbei melawan Brogy juga disorot. Berbagai serangan yang Jinbei lancarkan terbukti tak efektif untuk menghadapi raksasa iblis Brogy. Maka Jinbei pun mulai mengendalikan awan-awan besar yang ada di sekitar sana untuk melancarkan serangan air yang diambil dari awan-awan tersebut. Serangan ini memang tak mampu mengalahkan Brogy dalam mode iblis, tapi setidaknya membuat si raksasa itu merasa kerepotan dan sangat terganggu. Dengan banyaknya awan yang ada di sekitar dunia matahari, Jinbei bisa memanipulasi awan-awan itu menjadi air yang sangat banyak. Kemudian melancarkan serangan air berskala besar secara terus-menerus kepada raksasa itu, sehingga serangan tersebut membuat Brogy kewalahan dan tidak bisa pergi kemana-mana. Di sini pun Jinbei bisa mengatasi amukan Brogy yang sudah menjadi iblis. Keuntungan dari seorang manusia ikan memang adalah ketika banyak air di sekitarnya. Untungnya, meski pertarungan kali ini terjadi di darat, tapi di sekitar Jinbei ada banyak awan yang mana awan itu memiliki unsur air. Asalkan ada air yang banyak, sang ksatria lautan itu akan mampu unggul menghadapi raksasa. Sementara mereka bertarung, di tempat-tempat lain tak jauh dari sana, sudah ada semakin banyak prajurit raksasa dari desa-desa yang bertumbangan. Memang ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara para prajurit itu dengan raksasa iblis ciptaan Im Sama. Sehingga walau para prajurit Elbaf lebih banyak secara jumlah, tapi mereka tetap saja terdesak. Robin dan Nami pun bilang kepada mereka untuk mulai mengatur strategi baru agar bisa bertempur dengan lebih efektif. Di sini Robin dan Nami harus mengandalkan kecerdasan mereka dalam menyusun rencana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Setelah itu, fokus cerita kembali menampilkan Im Sama yang sedang melayang untuk memantau perkembangan di sekitar. Somers dan Gillingham pun mulai mendekatinya, lalu kedua kesatria suci itu segera berlutut di bawah Im Sama. Mereka meminta maaf karena lama dalam menyelesaikan misi, sehingga Im Sama sendirilah yang harus datang turun tangan. Kemudian dengan penuh rasa hormat, Gillingham bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi di Mary Joyce saat ini. Karena tadi Im Sama menyinggung ada masalah besar di kediaman para Tenryubito itu. Sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu pun menjelaskan bahwa Mary Joyce sedang diserang oleh pihak pasukan revolusi. Bahkan serangan ini dilakukan secara terang-terangan. Dragon membawa para pasukannya ke sana dan mulai menimbulkan kekacauan besar. Apa yang sedang terjadi di Mary Joyce sekarang memang peristiwa besar. Namun bukan itu yang paling dikhawatirkan oleh Im Sama. Im Sama paham kekacauan yang sedang terjadi sekarang hanyalah awal mula untuk perang yang jauh lebih besar lagi. Maka dari itu, Im Sama ingin kekuatan tempur Elbaf segera jatuh ke tangan pemerintah dunia agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam menyambut perang tersebut. Di sini Admin Terokun paham mengapa Im Sama malah datang ke Elbaf dan merasuki Gunko padahal di Mary Joyce sedang kacau. Itu karena kekacauan di Mary Joyce hanya permulaan saja menuju perang yang lebih besar. Karena itulah Im Sama sedang mempersiapkan pasukan untuk perang tersebut dengan cara mengambil alih negeri Elbaf. Karena seperti yang dikatakan ramalan bahwa keberpihakan raksasa Elbaf akan menentukan jalannya perang besar nanti. Somers pun bilang, melihat keadaan yang Im Sama timbulkan di Elbaf sekarang, tampaknya sebentar lagi semuanya akan selesai. Elbaf akan segera jatuh ke tangan pemerintah dunia, sehingga pemerintah dunia akan unggul dalam perang besar nanti. Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko pun menatap Somers dengan tajam. Im Sama bilang, jangan lengah karena keadaan sekarang tampak menguntungkan. Im Sama menegaskan, orang itu masih belum ikut campur. Orang itu yang dimaksud oleh Im Sama tentu merujuk kepada Luffy, yang memang belum melibatkan diri dalam konflik yang terjadi sekarang ini. Im Sama menaruh perhatian khusus kepada Luffy dan tidak mau meremehkannya karena dia adalah pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika pada masa kini sekaligus juga Joyboy yang baru dalam dunia ketiga ini. Maka bagi Im Sama, Luffy adalah ancaman serius yang tidak boleh diremehkan. Sekarang pihak pemerintah dunia di Elbaf tampak sangat unggul karena Luffy belum muncul. Namun jika nanti Luffy muncul, keadaan bisa saja langsung berbalik. Im Sama juga menegaskan pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika itu memiliki kekuatan yang kurang lebih sama dengan dirinya. Bedanya adalah pengguna kekuatan Dewa Nika bisa mewujudkan apapun dari imajinasinya, sedangkan Im Sama bisa mewujudkan apapun dari buku dan lingkaran sihir. Im Sama ingin segera menghabisi Luffy sebelum dia bisa menguasai potensi tertinggi dari kekuatan Nika itu. Beralih ke tempat lain, ditampilkan kembali Pulau Hachinosu. Seperti yang telah Admin Terokun bahas sebelumnya, pertempuran di sana yang awalnya melibatkan bajak laut Akagami, bajak laut Kurohige, dan pasukan kecil angkatan laut di bawah komando Sengoku telah berkembang menjadi semakin kacau karena kedatangan dari armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru. Kizaru juga datang dengan membawa 3 Serapim, karena dalam misi yang sulit seperti ini, Serapim memang harus ikut dilibatkan. Namun rupanya hal itu malah menjadi blunder bagi angkatan laut, karena Katarina Devon bisa meniru wujud Gorosei Saturn dengan sama persis, sebab di Pulau Egir yang lalu ada momen di mana dia menyentuh Gorosei Saturn. Walau sekarang Saturn sudah mati, tapi Devon masih bisa meniru wujudnya. Bahkan program di mana dia bisa memerintah Serapim juga masih aktif. Jadi Devon pun berubah menjadi Saturn dan segera memerintahkan Serapim untuk membantu bajak laut Kurohige dan melawan semua musuh di sana. Serapim memiliki program pengetahuan yang update terkait data diri dari orang-orang, sehingga dia tahu siapa saja bajak laut Kurohige dan para aliansinya. Selain orang-orang dari kubu bajak laut Kurohige, maka semuanya adalah musuh bagi para Serapim. Baik itu bajak laut Akagami maupun angkatan laut, semuanya akan diserang. Dengan begitu, amukan dari Serapim pun membuat situasi menjadi lebih panas lagi. Para marinir lemah dan para kroco dalam aliansi bajak laut Akagami pun mulai bertumbangan. Beberapa Vice Admiral pun tidak tinggal diam di sana. Mereka maju untuk melawan 3 Serapim. Namun tentu, para Vice Admiral itu kewalahan. Bahkan ada yang langsung kalah dengan cukup cepat. Level kekuatan Serapim ini masih di atas para Vice Admiral itu. Koby yang menyaksikannya pun tidak bisa tinggal diam. Koby sedang bersama dengan Puding yang telah dia bebaskan dari dalam sel penjara. Dia meminta gadis itu untuk berlindung terlebih dahulu karena Koby akan segera melawan Serapim yang sudah berada di bawah kendali Katarina Devon. Koby pun bertarung melawan Esber di sana. Dia melancarkan teknik tinju kuat walaupun tidak sebesar Honesty Impact. Berhubung api di punggung Esber sedang menyala, maka itu berarti pertahanannya sedang terfokus. Esber pun hanya sekedar terdorong ke belakang karena pukulan Koby tadi. Tapi tampaknya Serapim itu
tidak mengalami cedera sama sekali. Lalu sekarang giliran Esper yang balik menyerang memakai teknik gelombang kejut berbentuk telapak tangan. Teknik itu berasal dari kekuatan tiruan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi milik Kuma yang diceritakan oleh Vegapunk melalui zat bernama Green Blood. Hal itu telah dijelaskan dalam arc Egghead yang lalu, di mana para Serapi mendapat kekuatan buah iblis tiruan berkat zat tersebut. Koby yang terkena serangan itu pun merasa sangat kesakitan, tapi dia segera bangkit kembali dan bilang harus bertarung dengan lebih fokus. Tiba-tiba Helmeppo dan Prince Grass datang untuk membantunya, jadi sekarang mereka bertiga pun akan menghadapi Esper bersama-sama. Setelah itu, cerita beralih ke tengah pulau, tempat di mana Shanks dan Kurohige sedang berada saat ini. Awalnya, Kurohige melarikan diri dari Shanks karena dia harus pergi ke tempat Devon untuk memerintahkan wanita itu agar berubah menjadi satu dan mengendalikan para Seraphim. Shanks sebelumnya sempat ditahan oleh Shiryu, namun kini dia sudah pergi mengejar Kurohige di sana. Itu berarti Shanks telah berhasil mengalahkan Shiryu yang sempat menahannya tadi. Shanks yang kini telah menyusul Kurohige pun langsung melancarkan sebuah tebasan, namun tiba-tiba S-Hawk muncul di sana untuk menangkis serangan tersebut. S-Hawk melakukan itu karena sekarang Kurohige adalah orang yang harus dia lindungi, sesuai perintah dari Devon yang berubah menjadi wujud Saturn tadi. Shanks pun merasa ini adalah situasi yang cukup lucu, karena dia malah harus bertarung melawan S-Hawk yang merupakan tiruan dari Mihawk. Shanks selalu mengambil ancang-ancang untuk menyerang sambil berkata, entah seberapa canggih Seraphim diciptakan, S-Hawk tetap tidak mungkin sekuat Mihawk. Shanks pun melancarkan teknik Kamoshari yang membuat S-Hawk terlempar cukup jauh menabrak salah satu gedung yang ada di sana. Tertinggal diam saja, Kurohige langsung mengambil kesempatan untuk menyerang Shanks secara mendadak memakai Gura-Gura no Mi. Shanks memang terlihat terhempas tapi tidak terluka sama sekali, sebab Shanks sempat memperkuat tubuhnya dengan Busha Haki tingkat tinggi. Kurohige pun mengeluh dengan berkata, memang sangat merepotkan untuk bertarung melawan orang yang sangat ahli dalam memakai haki. Shanks selalu saja sempat melakukan pertahanan dengan haki miliknya itu, sehingga sangat sulit bagi Kurohige untuk memberikan luka kepada Shanks. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Marijuis. 4 Gorosei yang ada di ruang otoritas telah beranjak pergi dari tempat mereka itu. Seperti yang Admin Terokun bahas sebelumnya, pelayan Im Sama datang untuk memberi pesan dari Im Sama, di mana ada hal-hal tertentu di Marijuis yang harus Gorosei lindungi. Hal-hal yang harus dilindungi itu jangan sampai rusak akibat pertempuran di sana, apalagi jangan sampai jatuh ke tangan para musuh. Nusjuro pun bilang kepada rekan-rekannya untuk segera menghabisi siapa saja yang mencoba mendekati tempat-tempat yang harus dilindungi itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1151. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.